wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di malam ke-20 di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Demikianlah ciri-ciri waktu tidak terasa. Ya. Waktu tidak terasa, Pak. Ya. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ya. Saya misalnya dari kampung biasa janji dengan teman-teman SMP kumpul di Makassar, tidak terasa, Pak. Kenapa? Kayak kemarin kita baru SMP, sekarang kita sudah punya cucu, subhanallah. Ya, jadi tidak terasa itu waktu. Yang kedua, waktu kita sama semua, tidak ada yang lebih. Kita semua punya jatah dari Allah 24 jam sehari, tidak ada yang lebih. Dan tidak bisa dibagi. Yang sampai ada bapak-bapak sibuk, wah saya sibuk sekali nih. Bagaimana kalau waktumu saya bisa bagian? Biarlah kau dikurangi 2 jam, saya jadi 26 jam, tidak bisa, Pak. Jadi waktu kita sama 24 jam sehari semalam. Tidak bisa dibagi. Dan waktu itu tidak bisa berhenti. Ya, Ramadan ini tidak akan berhenti, Pak. Kita isi dengan kebaikan atau tidak, tetap berjalan sampai berakhir Ramadan. Ya. Dahulu ada orang saleh diajak ngobrol. Ya. Kemudian orang saleh ini sibuk sekali, sibuk menulis, membaca, pokoknya sibuk dengan kegiatan agama. Kemudian diajak ngobrol. Ya sama kita sekarang kalau diajak ngopi sama teman-teman di warkop ya. Diajak ngopi. Apa aja Bang orang saleh ini? Kalau engkau bisa hentikan matahari, sejenak saya bisa temani kamu ngobrol. Ya, tentu ngobrolnya dengan urusan dunia ya. Maka orang saleh tidak mau. Saya mau ngobrol tapi dengan catatan hentikan dulu peredaran matahari. Tentu tidak bisa kita hentikan matahari. Sudah beredar sesuai dengan sunnatullah. Itulah waktu, Pak. Tidak terasa, jatah kita sama dan tidak bisa berhenti. Itulah jatah waktu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada, sudah lewati 2/3 Ramadan. Tentu kita berharap yang lewat ini emas. Ya. Tentu yang lewat ini adalah emas. Dan kita berusaha yang tersisa ini emas lebih bagus, ya lebih bagus lagi. Ya. Tentu kita berharap kalau yang lewat ini perunggu atau perak, kita jadikan yang tersisa ini emas. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan, manusia terbaik telah mencontohkan di luar bulan Ramadan, Rasulullah merupakan manusia yang terbaik ibadahnya. Salatnya, ibadah-ibadah lain, Rasulullah terbaik. Masuk Ramadan, Rasulullah semakin memperbaiki ibadahnya. Dan memasuki sepertiga Ramadan, disahkan bahwa Rasulullah bahkan itikaf. Ya. Ada istilah itikaf yaitu berdiam, menetap di masjid selama sepertiga Ramadan terakhir, 10 malam terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi 10 terakhir Ramadan disitulah turunnya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tadi disampaikan bahwa lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Itulah Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan. Itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada kita beribadah satu hari daripada 83 tahun 4 bulan. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu itu Pak diberikan umur yang panjang. Jadi nilai ibadah kita dilipat gandakan di sisi Allah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu.
Kalau Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Adam juga begitu. Nabi kita Muhammad 63 tahun. Nabi yang paling mulia daripada Nabi Muhammad adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa cuma 33 tahun diangkat oleh Allah SWT, bukan diwafatkan ya. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dalam usia 33 tahun. Kalau Nabi Yahya 35 tahun. Nabi Sulaiman lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberikan nilai pahala lebih dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Karenanya mari kita manfaatkan yang sisa ini Pak, jadikan emas yang tersisa ini. Yang kedua, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dengan iman karena mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosanya. Jadi 3 pengampunan dosa di bulan Ramadan. Yang pertama man shoma, yang kedua man qama berkaitan dengan salat tarawih, yang ketiga ialah khusus dengan malam Lailatul Qadar ini. Ya, inilah inilah yang harus kita wanti-wanti, inilah harus kita cari. Ya, jangan sampai kita sibuk di luar, meninggalkan masjid, menuju ke tempat perbelanjaan, sementara malam Lailatul Qadar kita abaikan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa malam Lailatul Qadar itu istimewa? Karena malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat, bahkan Jibril sekalipun turun memenuhi langit bumi. Untuk apa? Untuk mengamini doa-doa hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah malaikat para turun di langit ya. Di langit bumi turun malaikat, bahkan Jibril sekalipun turun. Untuk apa? Untuk mengamini hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di bulan Ramadan ini setiap malam Allah menghapus dosa dan membebaskan hamba dari api neraka, subhanallah. Karenanya mari kita banyak berdoa setiap malam, apalagi menjelang malam Lailatul Qadar, kita berdoa, Allahumma afrik riqabana minan nar. Ya Allah, hapuslah catatan nama saya di penghuni neraka. Ini doa kita Pak yang pertama. Ya Allah, hapuslah catatan nama saya dari penghuni neraka. Ini perlu kita doakan Pak. Kita lantungkan kepada Allah SWT. Yang kedua, Allahumma balik Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Ini juga perlu kita senantiasa lantungkan setiap malam. Yang ketiga, kita memohon agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah puasa saya, salat saya, ibadah lain saya. Ya, karena ini juga penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sibuk beribadah tetapi tidak mengabaikan namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Rasulullah memiliki strategi menghadapi 10 malam terakhir ini dan itikaf dan mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang artinya Rasulullah menjauhi tempat tidurnya. Tidak banyak tidur. Lebih banyak berjaga, berzikir, mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah membangunkan keluarganya untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Inilah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ialah ada doa yang diajarkan Rasulullah bagaimana kalau kita menghadapi malam Lailatul Qadar. Itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Jadi kita memohon kepada Allah SWT, memohon ampun karena Allah menyukai ampunan, maka kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang Allah SWT, saya yakin kalau malam ini kita istiqamah, tidak meninggalkan masjid ini sampai malam terakhir, saya yakin pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karenanya ya, ada mungkin beberapa jamaah berniat itikaf. Ya, saya pribadi mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemampuan untuk itikaf tahun ini. Karena beberapa tahun yang lalu saya selalu berniat tetapi tidak sampai-sampai itikaf. Tapi setelah tahun ini mudah-mudahan saya diberikan kemampuan. Tadi uminya bilang, kapan kita masuk masjid? Sebelum besok malam, sebelum maghrib di malam 21. Itu syaratnya. Jadi itikaf itu kita berdiam di masjid, melaksanakan ketaatan, mengaji, zikir, ya, majelis ilmu dan lain sebagainya. Dan tidak keluar-keluar kecuali buang hajat. Ya. Di zaman Rasulullah, itu Rasulullah meninggalkan istri-istrinya, bertikaf, meninggalkan urusan dunia. Itulah yang namanya itikaf. Ya, jangan sampai ya, karena di masjid saya juga dekat rumah banyak orang itikaf, tapi nanti mau sahur baru datang, nanti jam 2 mau datang, setelah lain baru tunggu pembagian makan sahur, baru pulang ke rumahnya makan. Astagfirullah. Ini juga bukan termasuk itikaf. Itikaf itu kita berdiam di masjid mulai malam 21 sampai ada pengumuman bahwa besok kita sudah berlebaran. Ya. Makanya hadirin Allah SWT, mari kita memohon ampun kepada Allah dan memohon hidayah dan inayah. Hidayah kita memohon petunjuk, inayah kita memohon kekuatan dari Allah SWT agar kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan emas. Ya, saya katakan ini jadikan Ramadan ini ya, Ramadan emas bagi kita masing-masing. Ya, karena ini ada perubahan di keluarga kita, ada pembinaan keluarga, anak-anak kita. Masalah tadi anak kita bisa membaca dengan baik surat Takasur. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan momen untuk kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan bersih, suci, bersih. Karena memang ada hadis Rasulullah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna. Ada penghapus dosa antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Ijtamaitul kabair, kesemuanya kita meninggalkan dosa besar, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa, mohon ampun dan memohon kepada Allah pertolongannya. Mudah-mudahan malam ke-21 ini, 20 ini jadikan kita lebih semangat untuk meneruskan ibadah-ibadah amal Ramadan. Sehingga kita mengakhiri Ramadan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.